Malam ini pacaran kemana ya? Ke bioskop? Bosen, mahal juga lagi. Ke restoran bintang 5, apalagi bisa bikin bokeh. Bingung ya pacaran kemana? Pacaran aja kita harus pusing milihnya gimana. Apalagi hidup dari investasi kalian. Yang namanya hidup dari investasi tentunya dihadapkan oleh namanya pilihan. Jadi investasi apa yang cocok buat lo? Nah, ini yang kita harus bahas sama-sama. Untuk milih investasi apa yang cocok buat kalian, pertama kita mesti cari dari jangka waktunya. Nah, kira-kira jangka waktu investasi kalian itu pendek atau panjang. Karena pendek dan panjang tentu beda hasilnya. Kedua, kalian juga mesti tahu tujuan investasi kalian. Kalian investasi untuk menabung atau buat investasi. Nah, emang bedanya apa sih nabung dan investasi? Coba kita pelan-pelan bahas dua kalimat ini. Nabung versus investasi. Menurut kalian, apa sih tujuan menabung dan apa sih tujuan investasi? Kalau kita menabung, tujuan kita sebenarnya adalah kita ingin mempertahankan nilai kekayaan kita. Saya ulangi ya, kalau kita menabung, tujuan kita ingin mempertahankan nilai kekayaan kita. Bukan mengalahkannya, tapi hanya mempertahankan. Nah, siapa musuhnya nabung dan investasi? Nabung dan investasi punya dua musuh bersama, namanya inflasi. Jadi kalau kita rangkum, menabung itu tujuan kita adalah mempunyai sebuah produk keuangan yang imbal hasilnya sama dengan inflasi. Itu namanya menabung. Kalau investasi, kita punya produk keuangan yang imbal hasilnya jauh di atas inflasi sehingga kekayaan kita bertambah. Itu namanya investasi. Kenapa saya ngomong ini berulang-ulang dan berkali-kali? Karena seringkali jika kita kembali ke dunia nyata, semua agen penjual produk keuangan selalu mengklaim bahwa produknya adalah produk investasi. Sebagai contoh, ayo Bu beli deposito saya buat investasi. Ayo Bu beli US dollar buat investasi. Ayo Bu beli emas buat investasi. Ayo Bu beli properti di kawasan ABC untuk investasi. Ayo Bu beli tanah buat investasi. Semuanya pasti bilangnya ini adalah produk investasi. Bahkan ada yang bilang, ayo Bu beli asuransi lumayan buat investasi. Padahal belum tentu yang kita beli itu adalah produk investasi. Nah, jadi saya ulang ya, ada banyak produk yang dijual sebagai produk investasi padahal itu adalah produk tabungan. Jadi kalau kalian dihadapkan oleh sebuah produk, pertanyaan pertama adalah berapa imbal hasilnya? Contoh, misalnya saya mau beli sebuah produk namanya produk deposito. Ya, produk deposito hanya bisa kasih sekali dengan suku bunga Bank Indonesia. Misalnya hanya 5-6% per tahun. Apakah dengan membeli deposito, kekayaan saya akan bertambah? Ya, enggak juga. Karena setiap tahun inflasi Indonesia juga bertambah. Sebagai garis besar, sebagai bayangan saja. Inflasi Indonesia secara statistik adalah 3 plus 1%, 3 plus minus 1%, jadi kurang lebih 3%. Itu adalah data statistik BPS. Tapi saya tanya ke teman-teman kalian, adakah harga barang di Indonesia yang naiknya hanya 3% setahun? Tentunya enggak. Ongkos biaya nikah saja naiknya bisa 10% setahun. Ongkos sekolah anak naiknya bisa 10% setahun. Ongkos kesehatan bahkan bisa lebih dari 3%. Jadi sebenarnya sebagai generasi millennials, kita dihadapi oleh potensi kenaikan harga yang jauh di atas inflasi. Mungkin kira-kira 5-6%. Jadi kalau kita hanya punya produk investasi yang imbal hasilnya tiap tahun hanya kasih 5-6%, sebenarnya kita belum investasi. Kita baru melakukan yang namanya menabung. Memang menabung lebih baik daripada enggak sama sekali. Tapi kan tentu kita ingin kekayaan kita bertambah, bukan? Kalau ingin bertambah ya kita harus belajar sama yang namanya investasi. Kita mulai cari-cari mana sih instrumen investasi yang bisa kasih imbal hasil jauh di atas inflasi. Jawabannya cuma ada dua sebenarnya di Indonesia. Pertama, properti. Kedua, saham. Saya ulangi ya, pertama properti, kedua saham. Tapi kedua pilihan investasi ini punya modal masuk yang berbeda. Contoh, kalau saya mau investasi properti, tentunya saya nggak cukup punya uang hanya jutaan rupiah. Saya butuh uang bahkan mungkin puluhan sampai ratusan juta. Memang benar imbal hasilnya bisa tinggi, tetapi modal masuknya juga tinggi. Belum tentu cocok buat semua orang. Dan bisa juga kebanyakan generasi milenials itu membelinya bukan properti kedua, tapi properti pertama. Yang mana saya misalnya mau menikah, saya beli rumah dan rumahnya saya pakai buat tempat tinggal. Itu bukan investasi, itu namanya konsumsi. Karena saya masih pakai rumahnya dan nggak mungkin kan rumah saya jual besok. Kalau saya
saya jual besok, saya tinggal gimana. Jadi kalian punya dua pilihan untuk dapetin imbal hasil yang jauh di atas inflasi. Pertama, properti ada fisiknya, modal masuknya tinggi, dan nggak gampang jual belinya. Karena jual beli rumah kan nggak secepat saya mau jualan HP di online shop, betul kan? Yang kedua, ada yang namanya saham. Saham juga sama, kurang lebih memberikan imbal hasil jauh di atas inflasi. Secara garis besar, teman-teman bisa lihat statistik di bawah ini, dalam 10 tahun terakhir IHSG itu memberikan imbal hasil kira-kira ya 15% setahun, atau kira-kira 5 kali lipat daripada inflasi Indonesia, atau 2 kali lipat dari suku bunga yang ada di bank-bank Indonesia. Nah, itu adalah saham, dan saham jumlah minimal masuknya kecil. Dengan Rp100.000 kalian bisa buka rekening di Sukor Sekuritas, kalian bisa pilih perusahaan-perusahaan yang kalian suka, modalnya minim, dan kalian bisa keluar masuk kapan saja, atau bahasanya adalah likuiditasnya tinggi. Jadi itulah pilihan investasi buat kalian, saham versus properti. Keduanya imbal hasilnya sama, tapi modal masuknya beda. Kira-kira kalian pilih yang mana?